Halo semua teman-teman, selamat malam, pagi, kapanpun kalian nonton ya. Ini udah record belum? Oh, udah. Jadi di video ini kita akan langsung, oke gini, sebelum lanjut ke video, buat kalian yang belum nonton, ya aku bakal ceritain sedikit aja bahwa di episode kemarin kita udah menyelesaikan stage kedua ya. Cuman aku belum sempat grinding untuk bikin semua babak ini bintang 3. Cuman baru beberapa doang. Ya nanti lah ya, kalau ada waktu luang aku bakal grinding, karena aku kemarin tuh bener-bener grinding di ini nih, babak pertama nih. Jadi di babak kedua kita udah selesai, dan kemarin di episode kemarin itu si Edna tertangkap teman-teman ya. Entah si komandan itu dapat info dari mana bahwa si Edna ini adalah penyihir, aku nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi mungkin emang jalan ceritanya seperti itu gitu. Dan di video kali ini kita akan bisa langsung melanjutkan stage yang ini ya. Kita akan masuk ke area baru, yaitu area gurun bersalju. Jadi udah, kita akan langsung masuk aja biar gak terlalu panjang videonya ya. Ini terlalu dingin, badanku mati rasa. Kenapa kita sampai ke sini? Darurat ya. Dia ini penyihir api, cuman kayaknya nggak bekerja ya. Mau penyihir api, penyihir es, kalau udah berhubungan sama cuaca kayaknya ya udah panas, dingin gitu. Tiba-tiba iblis muncul. Bertarung di saat cuaca dingin ya. Let's go. Oh ya, aku lupa kasih tunjuk ya. Jadi di beberapa diamond itu guna pakai itu buat beli kostumnya alat trainer gitu. Aku rasa ini bagus banget. Bagus sih. Meskipun Flame Dragon mungkin ya, aku lebih suka yang kayak gini aja, simple gitu. Tapi kan dia satu kerajaan, jadi dan kostumnya langsung lawan. Oke. Lumayan guys XP-nya. Mau bergerak saja susah sekali. Seseorang datang dari kejauhan. Oh, si kepala desa. Satria kerajaan. Syukurlah kalian datang pada waktunya. Beberapa hari yang lalu, regu kami melihat para iblis bersembunyi di badai salju. Kami tak menyangka kalian akan datang lebih awal. Bersin, hacu. Cuacanya nggak pernah sedingin ini ya. Oh, apa jangan-jangan ada campur tangan si iblis, iblis yang mana gitu mungkin ya. Atau jangan-jangan si Warlock. Warlock kan punya kekuatan elemental teman-teman. Dia punya kekuatan es juga masalahnya.
Oke, kata si Alastair, dia bakal hentikan ini. Padahal tadi si kepala desa nawarin kita sup hangat ya. Cuma si Alastair nolak. Wih, ini baru guys. Ini baru. Musuhnya baru ya. Ini bagus ya kostumnya teman-teman. Gak nyesel gitu buat ini. Bagus guys. Apa aja orangnya lompat-lompat kayak gitu. Lompat ngapain bang? Kita kan lompat. Oke. Tapi jujur di sini XP dan gold yang kita dapetin cukup beda jauh ya sama yang stage 2 kemarin. Agak lumayan jauh bedanya. Ribuan gitu loh. Dan itu bukan 3.000, 4.000 di sini 7.000, 9.000 gitu ya. Gak ada yang tipe ngelempar ya sekarang. Kalau tadi ada tipe yang mirip, sekarang ada tipe yang ngelempar. Macam-macam sih di gawat. Kita harus melompat juga. Jangan mau kalah. Emang dia cuma dia yang bisa lompat. Kita juga bisa gitu. Tuh companion kita berguna juga. Apalagi kalau kalian masih makannya rajin. Dia makin sakit dan dia makin berguna lagi. Lihat orang salju. Kita fokus ke rajanya dulu aja. Nah, begitu bosnya hancur, ini juga ikut hancur. Ini berlaku kalau misalkan senjata dan level kalian udah cukup kuat ya teman-teman. Tapi kalau misalkan emang belum, masih kewalahan, jangan sesekali langsung lawan bosnya ya. Kalian lawan dari kerucu-kerucunya dulu, karena itu akan mengganggu banget kalau misalkan damage kalian belum terlalu tinggi. Itulah fungsinya grinding teman-teman ya. Kita sudah berjalan sejauh ini, tidakkah kau merasakan sesuatu, Etna? Kurang tahu. Badannya penuh sama aura iblis ya, dia jadi bingung. Aku akan membuat sup untuk menghangatkan badan. Si Alastair ini emang sosok yang apa ya, maskulin banget ya. Dia baru nyadar harusnya kita terima tawaran kakek itu. Malah ditolak dan cepet-cepet. Maksudnya kan dalam keadaan dingin kan ya memang sih penting kita menghentikan badai saljunya dulu. Tapi kalau memang kitanya nggak dapet apa ya, makanan atau persiapan dulu di awal, itu kan percuma juga. Dasar si Alastair ya. Dia marah. Kapten Luisa.
Oke, itu kalau misalkan kalian mau baca dialognya, kalau misalkan aku kecepatan, kalian bisa pause aja ya teman-teman ya. Aku juga, maksudnya kalau aku udah baca kan, aku langsung skip gitu. Tapi kalau kalian mau bacanya pelan-pelan, kalian bisa pause ya. Oke, kita balik ke POV-nya mamanya Alastair ya. Membuka pintunya. Si komandan ya. Selamat pagi. Wah, jangan-jangan mamanya Alastair ditahan. Jangan sampai ya. Kan beliau nggak tahu apa-apa. Tahu sih, tapi maksudnya kan nggak ngelakuin hal ilegal juga kan. Ini bogo apa? Ini bogo baru lagi kan. Kayak puluh-puluh. Bogo puluh-puluh. Wih, hati-hati. Dua kapal dulu tipe penyerang jarak jauh ya. Masih hidup kan tadi? Langsung kabur aja biar nggak makan waktu. Biasa grinding buat kalian kasih aku aja ya. Iya. Dia bisa lompat ngeselin banget. Jadi serangannya Alastair nggak kena. Mungkin di sini lebih cocok pakai Edna ya teman-teman. Enggak sih. Salju nih. Kita sering api. Ya udah deh, di next episode kita coba ya pakai Edna. Ini terus kalau kita lompat, serangan kita nggak kena. Kalau begitu kita kena sekali serangan aja, movement kita udah slow banget jadinya. Wih, kan 17.000. Tapi memang sih stage-nya agak susah. Bahkan dengan levelku yang udah bisa dibilang cukup tinggi pun tetap kewalahan. Edna jadi salah tingkah, padahal si Alastair nggak ngapa-ngapain. Dipegang tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu membuat masalah. Ini emang campuran antara action dan romance teman-teman. Akan baju puluh ini lucu banget. Padahal kalian nggak jahat ya. Padahal kalian baik dan tidak jadi teman. Sayangnya kalian jahat. Bisa dapat baju jebakan. Coba kena ya. Kita coba kena sekali lagi. Oh, lumayan. Ini lumayan banget. Kita harus hati-hati. Yang aku paling nyebelin adalah ketika mungkin kita lagi lawan si Bogu yang pasangan jebakan ini, terus kita lagi lawan bos nih. Gila, kalian bisa bayangin nggak sih seberapa mengesalkannya Bogu? Kita harus jaga movement. Juga kita lagi lawan bos. Oke, udah. Ya, aku bawa bagi dulu.
Jadi aku bilang, kalau misalkan kita lagi bertarung nama daerah ya, iya sama dong kan. Kewalahan ya teman-teman ya, dengan level yang cukup tinggi lah ya dibilang untuk stage ini, tapi masih tetap harus makan daging juga. Itu kewalahan sih namanya. Harusnya dengan levelku yang agak unggul ini tanpa consumable pun harusnya bisa, tapi tadi emang kewalahan. Ya udahlah. Alastair diminta pergi karena si Edna mau ngomong 4 mata ya sama si Luisa. Semenjak malam dimana Alastair menyelamatkan Edna ya, sewaktu di episode kemarin teman-teman, si Edna jadi agak berubah sifatnya ke Alastair. Kita up ini dulu teman-teman ya. Up strong aja deh. Terus buat companion kita bisa kasih makanan. Aku nggak ada ya berapa sisa makananku ya. Oh sudah kenyang. Udah deh sudah kenyang. Dan by the way ini udah level 3 teman-teman. Dan aku belum beli apapun ya di si Lea ini. Mana dia makanannya? Nah, aku belum sempat beli sih. Yang aku kasih ke companion itu memang pure bawaan awal, yang waktu awal-awal game itu kan si Lea ngasih companion makanan permen gitu. Dan aku belum sempat beli lagi. Dan bentar. Apa namanya? Ini tuh bisa diatur loh temen-temen ya. Cuma aku lupa di mana dia. Pedangnya ini bisa diatur mau menyala atau enggak, itu bisa diatur. Oh, ini jadi pedang biasa. Intinya ada cara biar pedang gel tadi itu bisa nyala. Maksudnya nggak bisa nyala, cuman aku lupa diaturnya di mana. Aduh ya udahlah, biar nggak terlalu lama buang-buang waktu ya. Lanjut aja dulu. Apa yang Edna bicarakan tadi? Penasaran ya? Nggak terlalu kok. Apakah dia sempat membicarakanku? Si Alastair lagi coba-coba inget kesalahannya dia. Kenapa si Edna tuh belakangan ini ngejauhin si Alastair? Si Alastair kayak bertanya-tanya, apa karena aku pengecut ya nggak nyelamatin dia waktu itu, atau karena masakanku yang terlalu asin, atau jangan-jangan karena waktu itu aku berpapasan dengannya saat waktu mandi.
namanya cowok dingin ketemu cewek clingy itu memang buat hubungan rasanya enak banget gitu teman-teman. Kalian di sini ada yang gitu nggak? Kalian cowok ada yang pacar kalian clingy? Masih ngomongnya clingy ya? Clingy gimana? Clingy ya? Ya intinya gitu deh. Seru aja gitu rasanya. Tapi kalau misalkan aku teman-teman, aku lebih suka tipe yang cowoknya yang clingy tapi ceweknya yang dingin gitu. Kalian paham gak? Jadi ceweknya itu nggak terlalu banyak omong tapi cowoknya yang jadi clingy. Ini baru lagi, maksudnya baru lagi. Serangannya kayak gimana nih? Kita belum belajar pola serangannya. Belajar ramenya 7 kali wave loh. Banyak banget wave kali ini. Belum mati. Kuat juga kayaknya. Yuk. Langsung ketemu bos. Orang dia kemungkinannya banget banget. Itu kenceng juga ya. Itu gila sih dari setengah tadi. Meskipun aku yang bantu serang juga sih, tapi damage kompetennya emang gede teman-teman. Oh, balik ke POV-nya mamanya Alistair lagi. Apa sesuatu terjadi lagi pada anakku? Jangan pura-pura, kau pasti sudah tahu soal ini. Kali ini bukan hal yang sederhana, dia menyelamatkan seorang penyihir. Namanya Edna. Dia juga telah melukai bawahanku hanya untuk menyelamatkannya. Apa jangan-jangan si komandan sama mamanya Alistair ini udah saling kenal ya? Tindakannya si Alistair katanya nggak bisa dimaafkan ya. Kami akan mengeluarkannya dari kesatria kerajaan dan memenjarakannya. Itu pun jika dia bisa kembali dengan selamat. Ya, gimana dong nasibnya si Alistair? Ya udah lanjutin aja teman-teman ya. Sampai babak 3 dan lagi ini. Pasukan kelima. Dulunya aku tidak malam-malam dan itu ngaduk banget. Karena aku bingung juga kalau nggak malam ya kapan ada waktunya. Soalnya hari ini ribut sih teman-teman, ada kegiatan. Nggak ada bos ya berarti. Langsung aku curiga ini di sini ada bos ya. Baru juga
Nambah darah itu lagi. Nambah darahnya nggak main-main loh, nggak kali-kali bakalan. Iya. Aku bersyukur kalau teman-teman udah grinding dan di stage ketiga ini udah unggul levelnya. Karena kalau belum kayak kita bakal kewalahan banget lawan mereka ya. Dengan level yang mungkin masih level 20-an, senjata yang masih equipment yang masih levelnya rendah gitu, itu pasti bakal kesulitan sih. Iya, jadi Alastor bilang dia nggak punya kekuatan praktis kayak Edna ya, tapi dia memang punya kekuatan fisik. Dan itu memang harus dilatih buat ngelindungin orang-orang. Iya, dan si Edna pun juga bilang dia nggak praktis, dia juga berlatih udah bertahun-tahun buat nyalain api pertamanya. Dia mau pergi tidur. Bisa menemaniku sebentar. Udah mulai romance nih bau-baunya. Mereka diem-dieman ya. Mungkin ini saatnya tepat untuk mengatakannya. Alasan aku pikir aku apa yang harus kukatakan. Aku minta maaf. Itu kata si Alastair. Hari ini kau menghindariku. Aku pasti melakukan sesuatu yang salah. Kamu salah paham, kamu gak ngapa-ngapain kok. Ya, terus kenapa? Aku hanya sangat sulit untuk mengatakannya. Jadi kayaknya si Erna susah confess ya berarti. Apa kamu keberatan sedikit bercerita tentang masa lalumu? Masa lalunya bukan sesuatu yang menyenangkan. Aiden dan aku ditelantarkan oleh ibu kami, seperti penyihir-penyihir lainnya. Kita diadopsi oleh kakek seorang tetua di sebuah desa kecil. Setiap hari merupakan hari yang menyenangkan. Kakek mengajari kita banyak hal. Kami sangat mencintai dia. Tidak lama sampai para iblis serang desa kami. Mereka membunuh semua orang di desa. Tidak Aiden yang melakukannya. Berarti jangan-jangan si Aiden udah bangkit gitu. Kalau gitu, kalau udah bangkit kenapa dicari ya? Kan udah gak bisa dijadiin manusia lagi dong. Kenapa dicari? Apa setelah jadi iblis masih bisa jadi manusia lagi teman-teman? Dengan cara tertentu gitu, atau mantra tertentu, atau ritual tertentu. Gak tahu ya. Ya itu dia. Apakah itu mungkin? Ya nggak ada yang tahu sih.
apa masih bisa atau enggak, tapi berdasarkan yang Alastair tahu sih nggak pernah ada laporan bahwa iblis tiba-tiba berubah jadi manusia lagi. Kecuali memang iblis ya udah ya jadi iblis gitu, dan mereka bisa ngendaliin pikiran mereka gitu. Oke, lanjut aja, dikit lagi sih bisa ya. Baru main udah ada busi yang batas ini. Mereka banyak banget aja. Boosted lah lama gitu. Kamu masa-masa cat. Mana lagi? Oh, di sini. Kamu ngapain di sini? Iya. Kali lagi. Iya. Banyak banget. Kita harus patah dikit nih. Keren banget loh bobo yang bawa-bawa trap kayak gini. Aku takut kena. Kalau kita lawan bobo yang silat, dia jadi bos. Makanya dia bisa nyebutin darah berkali-kali. Agak gitu caranya. Kita di companion. Nah, itu dia. Akhirnya ya. Wih, gila, XP yang didapetin banyak banget. Goldnya juga. Oh, ada demon baru lagi, Demon War Chief. Dan yang di kanan itu Demon Warlock ya, si penyihir. Tahanlah sebentar lagi. Hacu. Dingin ya. Lihat, kau sudah berlebihan. Oh, jadi emang badai salju yang agak berlebihan ini memang ulahnya si Warlock ya, kayak yang udah aku duga tadi. Jadi mereka berdua ini kayaknya kakak adik. Wahahaha, si Warchief, Bobo Warchief ya. Gue ketemu sama Bobo itu ya. Ternyata lucu ya, beneran. Belajarnya agak gemuk-gemuk dulu mau gimana gitu. Aku jahat. Aku jadi bingung. Kamu berhenti menyembuhkan orang-orang. Kamu juga berhenti sama-sama jebakan. Sakit loh masalahnya, jebakannya gak hilang lagi. Aduh, itu kan gue bisa hilang nih, bedanya si Alastair doang. Ya guys, dagingnya udah habis lagi. Gak buat consumable kita teman-teman. Buat kesalahan. Satu lagi. Tempat. Let's go. Ini dia ya. Kita cari satu-satunya cara buat
tiganya Alastor ya. Kita lihat serangan dulu. Boleh juga serangannya si Bubu lagi. Sini kamu. Wah. Ini punya selesai loh nyebelin. Itu dia aku maksud. Dia manggil kawannya loh. Kita habis. Hati-hati, kita menjauh dulu. Sabar. Astaga. Jadi kalau kita kena pukulannya dia dia bakal manggil kawannya. Itu bahaya banget. Ayo, ulti lagi. Akhirnya darah kita lagi dikit banget teman-teman. Let's go. Dan maaf ya kalau misalkan ada background yang cukup kencang teman-teman ya, karena itu memang suara orang lagi itu sih tetangga ya. Kita harus saling respect teman-teman. Adik, sepertinya kau juga kalah. Mereka memang menyusahkan saja. Tuan Marbas. Apa nama tuan raja mereka tuh Marbas ya? Kata Lisapi, aku akan menawarkan ini sekali lagi padamu. Jika kau masih ingin melihat adikmu, kami menunggumu di Gunung Berapi Hargas. 3 hari. Dengan atau tanpamu, ritual itu akan dimulai. Adikmu akan pergi selamanya. Ya, datanglah dan hentikan kami. Mereka menghilang. Ritual ya, mereka katanya mau melaksanakan semacam ritual dan aku nggak tahu itu apa. Karena merasakan aura iblis yang luar biasa ya. Ini lebih kuat dari iblis yang manapun yang udah pernah kita temui. Ke arah sini. Dia malah mendekat. Siapa ya itu? Tuh dia. Siapa ini? Indah sekali. Jiwa ini yang sangat murni. Tidak ternodai kegelapan. Setelah beberapa puluh tahun, aku akhirnya menemukan satu lagi. Lepaskan dia. Seorang manusia. Apa kau yakin dia orangnya, Adna? Dia bukan manusia. Aura ini penyihir laki-laki seperti adikmu. Bukan, ini murni kegelapan. Dia bukan manusia. Apa kau ingin melawanku, manusia? Siapa ya dia? Maju sini. Wah, kita bertarung melawan dia. Nah, bilang sih dia lebih kuat dari iblis manapun ya. Soul Collector, pengumpul jiwa.
Iya. Serang dia. Sebenarnya. Kita harus jaga jarak. Hati-hati. Kita nggak bawa companion, ini kita nggak bawa daging. Kita masih belum bisa ngeluarin jurus. Oke, kita menang. kita jaga jarak sama dia dan kita menang. Lumayan banget. Katanya kuat gimana sih iblis? Seorang manusia bisa mengimbangiku. Si Alastor ya. Gerhana darah. Tidak ada, aku hanya mengitari dunia ini mencari jiwa berharga untuk dikumpulkan. Aku tidak tertarik pada ritual itu, apalagi ikut campur di dalamnya. Kenapa? Tapi bukannya semua iblis punya satu tujuan. Dasar bocah penasaran yang menyebalkan. Benar, jika kau mau aku menceritakan semuanya, ada harga yang harus dibayar. Kau bisa bertanya apapun yang kau inginkan. Aku bahkan bisa membantumu menyeberangi lautan Harjas dalam sekejap ya. Dan kau bisa menyelamatkan seseorang yang berharga bagimu. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Aku sudah melihat begitu banyak jiwa sepertimu. Barang biasa seperti itu tidak akan menambah koleksiku. Ini jiwa murni milik gadis Edna yang di sana itu. Yang lebih elegan dengan kontrak. Selamat tinggal. Tunggu. Si iblis itu pakai jurus emak-emak ya. Kalian pernah nggak kalau misalkan lihat ke pasar atau di mana gitu, ibu-ibu tuh kalau udah belanja nawar harga dan si penjualnya nggak ngasih, ya si ibu-ibu itu pasti akan pura-pura pergi teman-teman, dengan harapan akan dipanggil balik oleh si penjual. Oh ya bu, nggak apa-apa ini boleh deh segini gitu. Nah, di sini ada yang ibunya pakai cara serupa nggak guys? Soalnya ibuku sih nggak terlalu bisa nawar ya, tapi nenek itu jago banget nawarnya teman-teman. Kontraknya sudah disegel. Jadi katanya si kayak gitu. Yang tadi itu cuma bercanda. Tapi katanya kontraknya ini kalau begitu si Edna udah ketemu adiknya, ya si Edna bakal dikasih jiwanya ya ke si bapak iblis ini.
pikir berjuang. Jadi si Edna memang bersikeras buat udahlah kita percaya dia dulu, kita lagi cepet-cepet nih gitu. Jadi si iblis ini memang bisa buat portal ya, portal dimensi pindah tempat gitu. Tapi iblisnya lumayan kuat ya, semoga dia di pihak kita ya teman-teman ya. Kita udah sampai di gunung berapi Har. Tunggu, ada yang salah. Gunung berapinya masih beberapa mil dari sini. Di saat kami mencoba mempercayaimu, diam. Tujuanku adalah untuk mengambil jiwanya. Aku ingin mengakhiri ini dengan cepat. Menipumu sekarang tak akan memberikan keuntungan apapun. Ada apa dengan tatapan itu? Kau masih gak percaya sama aku? Ada gangguan mana yang luar biasa karena ritualnya? Terbang tujuan kita jadi terlempar jauh sekali dari gunung berapi itu ya. Iya, aku bisa ngerasain aura ini. Oke, jadi kita harusnya tadi udah langsung teleport di tempatnya si Aiden ya, adiknya Adna. Cuman karena ada ritual di sana, mungkin itu bikin uh, portal gerbang dimensi yang dipunyanya si bapak iblis ini agak terpental sedikit gitu, meleset ya jadinya. Oke, jadi kayak segitu aja ya storynya. Nah, iya benar. Ya, kita selanjutnya udah bisa langsung lanjut ke gunung berapi ini. Wih, ini jauh juga ya teman-teman. Ini gunung berapinya. Dan kita ada di sini terpental. Ya udah deh teman-teman, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.